Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau disapa oleh firman Tuhan dan hati kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada ibadah malam hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian bunyinya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Topik dari nats ini saya beri judul kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Galatia pasal 5 ini Rasul Paulus berbicara tentang dua hal. Yang pertama, pada pasal 5 ayat 1 sampai 15 Rasul Paulus berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Dalam ayat 13 Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan kita miliki supaya kita lebih berani berbuat baik, berani melayani sesama, berani berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, pasal 5 ayat 16 sampai 26, Rasul Paulus berbicara tentang hidup menurut daging atau roh. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan supaya orang-orang Kristen yang telah memperoleh anugerah kemerdekaan hidup oleh roh. Dalam ayat 16 sampai 17 Rasul Paulus mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena dikatakan keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa saja keinginan daging tersebut? Dalam nats ini dijelas dikatakan bahwa keinginan daging tersebut adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Segala macam keinginan daging yang disebutkan tadi satu persatu ada dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah gereja juga ada kehidupan yang demikian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perbuatan daging merupakan perbuatan di dalam dosa yang dapat merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Dan hal itu hendaknya jangan pernah ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lakukan. Dalam dunia ini, perbuatan-perbuatan demikian senantiasa mencobai, senantiasa menggoda orang percaya untuk melakukannya, untuk terseret ke dalamnya.
Oleh karena itu, Nats hari ini mengejarkan kepada kita beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama, hidup untuk saling memperingatkan dan mau mendengar peringatan. Kita sebagai tubuh Kristus, hendaknya kita mau saling memperingati dan saling menasihati dengan tujuan yang pasti, yaitu dalam pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dengan tujuan supaya tidak ada seorang pun milik atau kepunyaan Kristus yang menjadi terhilang. Janganlah kita menjadi orang yang membiarkan orang lain terhilang atau hidupnya terus di dalam kegelapan. Mungkin saudara-saudara kita akan menemui kesulitan dalam memperingatkan atau menasehati orang lain. Ada respon nasihat dan teguran kita yang mengatakan, itu bukan urusanmu. Tidak apa-apa saudara-saudara. Yang penting tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu menasihati dan memperingatkan setiap orang untuk melakukan kehendak Allah sudah kita lakukan. Apa yang benar, apa yang dikehendaki Tuhan dalam diri orang-orang percaya sudah kita nyatakan. Selanjutnya apakah dia mau mendengar atau tidak mendengar, itu urusannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selain memberikan nasihat dan mendengarkan peringatan, marilah kita juga mau menjadi orang yang mendengarkan nasihat dan peringatan dari orang lain untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita ini lemah, kadang-kadang kita terjatuh, kadang-kadang kita melakukan apa yang salah, yang tidak Tuhan kehendaki. Disinilah kita mau dengan lapang dada, mau mendengarkan nasihat, mendengarkan peringatan orang lain. Hanya perlu kita ingat, untuk menasehati dan memperingatkan orang lain, perlu kita tahu metode yang benar, sehingga dia atau orang lain itu tidak merasa dipermalukan. Ya, tidak merasa dipermalukan dengan nasihat atau teguran kita. Marilah kita menasihati dia, menegur dia dengan tata cara yang baik. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nats ini mengajarkan kepada kita orang yang hidup dalam daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya orang yang hidup dalam daging adalah hidup di dalam dosa, dan dosa membawa kebinasaan. Dalam ayat 21 Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu hidup dalam perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah kenikmatan duniawi, kenikmatan yang adalah kesia-siaan. Saudara-saudara, kita harus percaya, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah adalah karena kemurahan Tuhan di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, yang darahnya tercurah di Golgota, dan yang bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang kita perbuat saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukanlah supaya mendapatkan bagian daripada kerajaan Allah, tetapi karena kita sudah bagian daripada kerajaan Allah karena Kristus yang tersalib, maka kita harus berbuat baik, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menghindari hidup dalam daging yang mendatangkan kebinasaan di dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai anak-anak Allah dan sebagai pewaris kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kehendaknya. Kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Nats ini mengajarkan kepada kita, hiduplah menurut roh dan menghasilkan buah roh. Pada saat kita menjadi milik Kristus, kita sudah menyalibkan hawa nafsu dan keinginannya.
Namun pergumulan rohani tidak berhenti sampai di situ saja, saudara-saudara. Kita selanjutnya perlu dipimpin oleh Roh, sehingga hidup kita menghasilkan buah Roh. Jadi ada sebuah proses yang perlu kita jalani. Ada jarak tertentu yang perlu kita tempuh. Ada proses yang panjang, yang terkadang proses itu menyakitkan, yang perlu dijalani dan kita nikmati dalam kehidupan ini. Roh Kudus akan memberi kekuatan, akan memberikan penghiburan di sepanjang jalan yang kita tempuh. Seseorang yang dipimpin oleh Roh akan menunjukkan semua rasa dalam satu buah. Hidup yang dikuasai oleh Roh akan diwarnai dengan semua apa yang disebut buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua buah Roh itu harus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak boleh sebagian-sebagian, tapi semuanya harus menyatu di dalam satu buah, di dalam satu tubuh, yaitu tubuh kita sendiri, hidup kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perbuatan daging harus kita tolak di dalam kehidupan kita. Karena perbuatan demikian memang harus kita akui bisa memberikan kepada kita kenikmatan, tetapi itu kenikmatan yang sesaat, kenikmatan duniawi yang sia-sia, kenikmatan yang mendatangkan penghukuman Tuhan. Marilah kita saling menasehati dan saling membangun antara yang satu dengan yang lain. Marilah kita mau mendengarkan nasihat dan pengajaran untuk kebaikan kita bersama. Hiduplah oleh dan Roh, dan hasilkanlah buah Roh di dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang demikian, yang hidup dalam Roh, bagi merekalah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas sapaan firman-Mu meteraikan di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Kami menjauhkan hidup dalam daging, menolak hidup dalam daging dan keinginannya. Tapi kami hidup dalam Roh dan menghasilkan buah Roh seperti yang firman Tuhan inginkan. Bapa dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menjagai mereka satu persatu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, untuk kehidupan kami, untuk semakin lebih baik hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.